Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergis, ada seorang ahli robot menemukan robot pendeteksi kebohongan. Saat seseorang berbicara dan berbohong di depan robot tersebut, tangan robot itu langsung bergerak dan menampar muka orang yang berbohong. Suatu waktu saat tengah malam, anak laki-laki ahli robot baru pulang ke rumahnya. Ayahnya yang ahli robot sangat marah dan menyuruh anaknya berdiri di depan robot. Kata ayahnya, "Jawab pertanyaan saya. Awas, kalau kamu berbohong, robot saya akan menampar mukamu dan itu pertanda kamu ketahuan bohong." "Kamu dari mana? Jam 2 dini hari baru pulang?" tanya ayahnya. "Dari nonton bareng bersama teman-teman," kata anaknya. Rupanya robotnya diam karena tidak berbohong. "Nonton apa?" lanjut ayahnya. "Nonton film," jawab anaknya. Rupanya robot masih diam, artinya anaknya tidak berbohong. Ayahnya bertanya lagi, "Film apa?" Anaknya menjawab, "Film superhero, Avenger." Robot langsung menampar. Ayahnya semakin marah dan mengatakan, "Kamu berbohong." "Kamu menonton apa?" bentak ayahnya. Anaknya tertunduk dan menjawab, "Film porno." Robotnya diam karena dia mengatakan yang benar. Ayahnya semakin marah dan membentak, "Kamu mau jadi anak apa? Saya didik kamu untuk menjadi anak yang lurus. Kamu pergi menonton film seperti itu. Lihatlah ayahmu ini yang tidak pernah menonton film porno." Robotnya tiba-tiba berbalik badan dan menampar muka ayahnya. Pak. Sahabat Sinergis, inilah cerita tentang pembangunan karakter. Yang terpenting dari membangun karakter adalah modeling atau menjadi contoh. Sekuat apa kita mengajarkan pengetahuan kepada generasi tanpa keteladanan, itu hanya akan menjadi hembusan angin lalu. Namun dalam mencontohkan, misalnya dalam pembelajaran kejujuran, maka saat itu juga menunjukkan bahwa ajaran kejujuran itu nyata dan memberi manfaat bagi orang banyak. Intinya, mari selalu belajar untuk jujur. Atau kita ingin robot itu kelelahan menampar sana-sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergis, seorang pemuda kampung sangat terkesima saat di tengah kerumunan di pasar tentang keajaiban sebuah alat yang disebut mikroskop. Demo mikroskop itu sangat menarik perhatiannya. Saat gilirannya untuk ikut menilik kaca mikroskop itu, dia begitu takjub pada bagian-bagian benda yang dilihat. Dia mengeker sebuah daun hijau dan dari mikroskop terlihat betapa indahnya garis-garis daun yang terbentuk begitu simetris. Karena ketakjubannya, dia mengeluarkan semua uang yang dimilikinya untuk bisa membeli alat canggih itu. Saat pulang ke kampungnya, dia memanggil semua orang kampung untuk memperlihatkan kecanggihan alat yang baru dibelinya, yang gunanya melihat komponen terkecil sebuah benda. Dia mengambil daun bunga kecil, lalu ditaruhnya di bawah kaca mikroskop, dan satu persatu orang kampung berdecak kagum akan keindahan sehelai daun kecil yang tidak pernah bisa dilihat dengan mata telanjang. Lalu pemuda kampung itu tiba-tiba teringat dengan makanan kesukaannya, sambal terasi. Dia sangat penasaran untuk mengetahui apa sesungguhnya isi dari sambal terasi yang tidak pernah mungkin mencicipi makanan dengan enak tanpa kehadirannya. Lalu diambilnya mikroskop
Dan saat meneropongnya, betapa kagetnya kalau sambal terasi itu dipenuhi oleh ulat-ulat kecil. Pemuda itu begitu berang dan tidak menerima kalau ternyata alat mikroskop itulah yang membuatnya tahu kalau dia selama ini selalu makan ulat-ulat dari sambal terasi. Karena begitu emosional, dia berlari keluar rumah dan dibantingnya alat mikroskop itu sampai tercerai-berai. Sahabat sinergis, anekdot ini adalah penggambaran tentang mikroskop kehidupan. Terkadang kita hanya ingin membeli sisi hidup yang memperlihatkan keindahan, prestasi, pujian, atau pengakuan. Saat ada yang memperingatkan kelemahan, kekurangan, atau kesalahan, yang disalahkan adalah yang memperingatkan itu. Kenapa saya pergi di sana? Kenapa saya berteman dengan orang itu? Jadinya kita membuang semua yang memperlihatkan masalah hidup kita. Sementara kita tetap memelihara apa yang menjadi persoalan hidup kita. Itulah, dibutuhkan kebijaksanaan untuk membedakan hal yang menjadi sumber persoalan dan yang mana menjadi alat penyadar tentang persoalan yang kita hadapi selama ini. Dan yang terpenting, jangan suka membanting barang pecah belah, kecuali kalau barangnya terbuat dari plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sinergis, ini kisah tentang 4 mahasiswa yang selalu datang terlambat. Keempat mahasiswa itu berasal dari kampung yang sama dan mereka memang berteman dekat. Perilaku keterlambatannya karena sering nongkrong sambil ngobrol tak berujung hingga larut malam. Puncak persoalan karena seringnya terlambat terjadi saat ada ujian semester. Karena telat, keempat mahasiswa ini mencari-cari dalih agar diizinkan dosennya untuk ikut ujian. Sesampainya di kampus, keempatnya langsung masuk ke kelas menghadap kepada dosennya saat ujian sudah hampir selesai. Lalu sesuai dengan alasan yang mereka sepakati, mahasiswa pertama maju dan berujar, "Maafkan kami, Pak. Kami terlambat bukan karena adanya unsur kesengajaan." Lalu mahasiswa kedua melanjutkan, "Kami terlambat karena ban mobil yang kami tumpangi dari kampung mengalami kebocoran." Dan mahasiswa ketiga dengan sigap menyambung, "Karena bannya bocor, kami semua atas nama alasan kemanusiaan memutuskan membantu sopirnya yang tidak punya kernet untuk mengganti ban bocornya." Dan mahasiswa yang keempat menutupnya dengan permohonan. "Karena kejadian yang tak terelakkan ini, mohon kiranya Bapak dosen memberi kami ujian susulan." Setelah dosennya berpikir sejenak, dosen itu menjawab, "Ya, aku akan memberikan kalian ujian susulan nanti siang. Pada jam pulang, kalian langsung masuk ujian." Keempat siswa itu akhirnya dengan sangat gembira menerima usulan dosennya. Lalu saat tiba waktu yang ditentukan, dosennya datang dan menyuruh keempat mahasiswa ini masuk ke dalam 4 kelas yang berbeda. Keempat mahasiswa itu menurut, tapi dengan tanda tanya keheranan tentunya dalam hati mereka. Namun keempatnya hanya menyimpulkan bahwa mungkin dosen mereka sekedar mewanti-wanti supaya mereka tidak saling menyontek. Saat tanda dimulai, keempatnya membuka soal ujian yang sudah disiapkan di atas meja kelas masing-masing. Tak disangka, soal yang tertulis tidak ada kaitannya dengan pelajaran, tetapi berisi satu pertanyaan. Ban sebelah mana yang bocor dari mobil yang Anda tumpangi tadi?
Dengan keringat dingin, keempat mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab, sebab rupanya mereka tidak membayangkan kesepakatan tentang ban sebelah mana yang bocor yang dijadikan alasan itu. Sahabat sinergis, anekdot ini memberikan pembelajaran bahwa sejeli apa atau sekompak apa kita mengemas kesalahan, pasti akan terungkap. Tatanan konspirasi kebohongan tidak akan pernah bertahan lama, karena nurani akan secara pasti muncul menghancurkan gerogotan kebohongan itu. Dan yang terpenting, bagi anak sekolahan atau anak kuliahan dimanapun, jangan pernah coba-coba kibuli guru Anda, karena jurus guru selalu di atas dari jurus murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sinergis, ada seorang suami yang suka mengeluh kepada istrinya. Setiap menemukan kekurangan pelayanan, dia pasti mengeluh dan marah. Kalau sarapan pagi terlambat, dia mengeluh. Kalau ada yang kurang dengan rasa makanan, dia mengeluh juga. Aduh, makanan ini tidak ada rasanya, atau aduh, sayurnya terlalu asin. Setiap dia mengeluh dan marah, istrinya membalasnya dengan melempar senyum simpul, sambil berusaha memperbaiki sisi yang menjadi keluhan suaminya. Suatu saat, suaminya tersadar tentang keunggulan perilaku istrinya yang hanya tersenyum ketika dirinya mengeluh sambil marah-marah. Dia lalu bertanya pada istrinya, "Saya mau tahu bagaimana caranya kamu bisa tersenyum manis saat saya mengeluh dan marah-marah?" Istrinya menjawab, "Karena saya mampu mengelola kemarahan." Suaminya bertanya lagi, "Bisa dijelaskan caranya? Saya mau belajar tentang itu." Istrinya menjawab, "Setiap kamu marah-marah, saya pergi ke WC kamar kita, saya sikat WC, dan yang saya pakai sebagai sikat gigimu. Jadi kalau kamu sudah mandi dan sikat gigi, saya berbisik dari luar, rasakanlah, enak saja mengeluh dan marah-marah setiap ada pelayanan yang kurang baik." Anekdot ini adalah tentang pembelajaran menahan diri. Kita bisa belajar untuk tidak suka mengeluh, apalagi kepada pasangan terbaik kita. Sekali sudah kita berkomitmen untuk bersama dengan kita, itu artinya sudah menjadi pengorbanan terpenting dari dirinya. Kekurangan adalah kesempurnaan jati diri kemanusiaannya, dan kita hadir di sisinya untuk saling menutupi apa yang menjadi kelemahan sebagai pasangan. Kelolalah kemarahan dengan baik, jangan mengelola balas dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sinergis, saya hadir untuk bercerita tentang percobaan seorang profesor. Profesor ini melakukan percobaan di depan mahasiswanya. Seekor tikus jantan dimasukkan ke dalam kotak, dan di kotak itu ada tikus betina dan roti. Ternyata tikus jantan berlari ke roti dan memakannya. Itu percobaannya pada hari pertama. Pada hari kedua, tikus dimasukkan ke dalam kotak lagi. Rotinya diganti dengan tempe goreng. Namun, tikus jantan berlari ke tempe goreng. Pada hari ketiga, tikus dimasukkan ke kotak lagi. Tempe goreng diganti dengan kacang. Rupanya tikus jantan tetap berlari ke kacang. Selama 3 hari berturut-turut, tikus hanya berlari ke makanan, tanpa sedikit pun peduli kepada tikus betina. Profesor itu berkata, "Jadi saudara-saudari mahasiswa semua, kita dapat mengambil kesimpulan dari
percobaan tadi bahwa daya tarik makanan bisa mengalahkan daya tarik wanita. Namun seorang mahasiswa mengangkat tangannya. Maaf Pak Profesor, percobaan ini saya pikir kurang sempurna dan tidak valid. Karena ada variabel penting yang terabaikan. Bagaimana kalau si tikus betinanya yang kita ganti? Maksudmu gimana? Ini tanya Profesor. Tikus betina itu kita ganti dengan tikus betina yang lain. Siapa tahu, ini kata mahasiswa ini, siapa tahu tikus yang ada di kotak tadi itu adalah istrinya. Lalu profesor itu terperanjat dan mengatakan, Anda lulus pada mata kuliah ini dan tidak perlu ikut ujian. Profesor itu melanjutkan, saya telah menemukan jawaban dari pertanyaan, mengapa selama ini jika pulang ke rumah, saya selalu langsung menuju ke meja makan, bukan menghampiri istri. Sahabat-sahabat sinergis, untuk merawat kebersamaan bukan sekedar rasa suka atau karena alasan daya tarik. Berusaha untuk menyukai pasangan karena semata daya tarik fisik itu sama dengan mengabaikan hal yang paling mendasar dalam kehidupan berkeluarga, yaitu pemenuhan kebutuhan untuk saling mengisi, saling melengkapi, saling mendukung, dan saling menghibur yang menciptakan keutuhan jiwa, bukan memburu kesempurnaan sebagai pasangan yang tidak mungkin kita raih. Karena itu para suami, pulanglah ke rumah, hampiri istri Anda, kecuali kalau Anda memang tikus